Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak kepada bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa yang menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa.
Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan saudara. Saya percaya semua kita tetap dalam keadaan yang baik saudara. Dan hari ini percaya bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu dimanapun saudara berada saat saudara menonton ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan.
hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Tuhan terus menyertai kami. Hari ini kami siap beribadah bersama-sama, kami di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan, para jemaat-Mu, kami siap menerima urapan yang baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, bersama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudaraku. Saya percaya ada sukacita dimanapun Tuhan berada bersama-sama dengan kita, amin. Mari bertepuk tangan saudara. Yuk katakan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Mari bersama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah sumber, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama saudara. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sah. Katakan, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari sekali lagi saudara, jemaat Tuhan sendiri. Kuatku, Allah sumber. ya. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selama. Sekali lagi saudara, selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Biar terus matamu tertuju kepada setiap kami Bapak. Selidiki setiap hati kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami angkat tangan kami. Kami mau sembah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, selidiki kami Tuhan. Oh, Kaulah penjunan
Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah lagu ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Ini doa setiap kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati. Amin Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sembah Tuhan. Syaralabaralabo. Selidiki setiap hati kami Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Biarlah terus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mari sembah Tuhan Yesus saudaraku. Kau layak Tuhan. Terima kasih. Yesus, Engkau dahsyat, Kau baik, Engkau mulia,
terjadi. Worship. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama saudaraku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati kami setia. Amin. Tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi sembah saudara. We worship You. We worship You. Oh, Kau dahsyat Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik. Haleluya. Syarala bakarala barala 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 barala. Syarala bakarala barala barala barala. Ini pujian kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, bless the Lord of my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord of my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari angkat tangan kita saudaraku. Oh, oh, oh. Bless the Lord of my soul. Oh my soul, worship His holy name. Amen. Oh my soul, I worship Your holy. Mari sekali lagi bersama-sama saudaraku. Bless the Lord of my soul. Oh my soul,
nilai saudaraku yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabar? Saya bersyukur untuk kesempatan yang indah boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Nah, terima kasih saya sampaikan untuk Gembala dari GBI Lewi Pondok Gede, ya Pendeta Wahyu Adi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh share Bapak Ibu Saudara buat seluruh jemaat yang ada di GBI Lewi Pondok Gede. Nah, karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa di hadapan Tuhan supaya sungguh-sungguh biar apa yang boleh kita lihat, yang boleh kita dengar itu terus boleh mewarnai kehidupan setiap kita. Ada kekuatan Tuhan, ya ada kuasa bahkan urapan Tuhan bekerja atas setiap kita masing-masing dimanapun kita menonton acara ini pada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati akan hadirat-Mu bagi setiap kami. Kalau sebentar kami akan dengar sebagian pada firman-Mu, mari Roh-Mu sendiri yang terus berbicara bagi setiap kami. Engkau yang terus mencurahkan pewahyuan bagi setiap kami, dan pewahyuan itu terus boleh mengubah kami, memperbaharui setiap kami, untuk kami terus boleh menjadi pribadi yang mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu yang dipesankan bagi kami pada saat ini. Mari Roh-Mu bekerja, Engkau hadir di setiap rumah demi rumah, di jalan dimanapun kami berada. Hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami, dan aku percaya sementara firman-Mu diberitakan, kemerdekaan terjadi bagi umat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang susah boleh mengalami kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara ini waktu-waktu yang saya percaya mengubah ya banyak hal, mengubah kebiasaan orang, ya bahkan mengubah ya satu posisi iman masing-masing orang yang mungkin dulu sungguh-sungguh sekarang tersaring, ya artinya banyak orang teruji lewat segala sesuatu yang terjadi di waktu-waktu saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu pada waktu kita mungkin ya saya dalam ukuran yang mungkin masih muda pada waktu itu, saya ingat ketika pertama kali internet muncul pertama kali. Ya, saya ingat sekali pada waktu itu begitu kita mau browsing sesuatu, kita ingin mencari ya sesuatu lewat mesin pencari yang namanya Google. Saudara dan saya akan memencet tombolnya enter, dan saya sadar dan saya ingat beberapa waktu itu ternyata prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan zaman sekarang dalam dunia digital yang semakin bertambah lama, tambah canggih, tambah cepat. Ya, dalam hitungan detik apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan bisa langsung muncul. Ya, dengan waktu, dengan tempo yang singkat. Tapi zaman dulu berbeda sekali. Saudara dan saya bisa bikin Indomie dulu mungkin. Ya, saudara bisa ke WC dulu. Ya, saudara bisa pergi dulu kemana, istilahnya ke depan dulu. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian apa yang Bapak Ibu Saudara cari baru kita bisa dapatkan. Nah, situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah dilema. Ya, ketika kita masuk dalam masa-masa pandemi Covid beberapa waktu yang lalu, yang membawa ternyata perubahan yang cukup banyak, yang cukup signifikan terjadi bagi orang Kristen secara khusus. Suatu waktu teman saya datang sama saya dan dia bilang bahwa dia bilang bahwa wah, rasanya kita harus melakukan sesuatu, bagaimana caranya untuk ngasih tahu anak-anak kita. Karena zaman dulu, ya sebelum Covid kita mengerti betul bahwa ternyata dulu anak-anak kita bisa sekolah ya dengan jam normal pagi sampai sore, pulang ke rumah bikin tugas mereka, dan sebelum larut malam mereka sudah tidur. Tetapi berbalik sekarang Bapak Ibu Saudara, karena kenyataannya ketika kita mau berangkat tidur, banyak orang tua mengeluh karena masalahnya begitu orang tua berangkat kerja, anaknya baru tidur. Satu masalah yang saya pun agak kaget
ya saya juga punya anak yang ABG juga, tapi saya tegas sama mereka nggak boleh nyubuh. Dan puji Tuhan masih terkontrol. Tapi itulah yang menjadi sebuah keluhan bagi banyak orang tua ketika perubahan terjadi akibat kemajuan digital yang begitu luar biasa. Ada sisi positif yang bisa kita ambil, ya sekalipun ada alasan manusiawi yang memang orang bilang ya habis nggak ada kegiatan lain, sementara mungkin kalau pergi keluar berbahaya karena mungkin virus masih bertebaran di mana-mana, ya sebaiknya anak di rumah itu lebih safety. Tapi sisi yang lain ternyata terjadi perubahan, ya dari waktu tidur, ya dari emosi yang muncul dan banyak hal. Sampai akhirnya saya ingat Bapak Saudara dengan fenomena yang terjadi saat-saat ini. Ya ketika kita suka ya sekarang mungkin karena mungkin sudah istilahnya agak menurun. Kita mulai kembali, beberapa orang saya lihat sudah kembali untuk kita kembali ke gym, fitness. Saya ingat Bapak Saudara, seorang coach ketika mungkin dihampiri oleh seorang yang ingin berlatih dan ingin punya badan yang besar, seorang coach akan berkata kepada orang yang ingin ditrainnya, yang dididiknya, dan berkata begini, oke, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mau punya badan yang bagus, siap-siap ya, pay attention, memberikan sebuah perhatian khusus. Ya, kalau siap terima resikonya, kalau siap terima sakitnya, ayo terus. Tapi kalau memang nggak bisa terima, jangan berharap badan Bapak Ibu Saudara mau jadi bagus. Nah, kata pay attention inilah yang ternyata harus sama-sama menjadi sebuah ya ketetapan bagi saudara dan saya untuk sama-sama kita mulai berpikir tentang bagaimana masa depan hidup kita di kemudian waktu kelak. Kita semua tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan situasi yang ada, khususnya dengan satu penyakit pandemi yang namanya COVID ini. Tapi mari bersama-sama Bapak Saudara, bahwa ternyata saya percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah Allah yang selalu bergerak maju ke depan. Ya, Dia adalah Allah yang betul-betul mengharapkan gereja, saudara dan saya menjadi pribadi yang produktif di hadapan Tuhan, yang tidak bisa terlena dengan segala sesuatu keadaan yang terjadi. Bahkan kecenderungan sampai hari ini mungkin banyak orang mengalami sebuah kekalahan, banyak orang mungkin mengalami apa yang namanya mungkin patah dalam imannya, hilang pengharapan, hilang percayanya sama Tuhan, dan mulai ragu tentang apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Itu sebabnya makanya kenapa Bapak Saudara kita harus pay attention, memberikan sebuah perhatian khusus untuk sama-sama kita boleh berpikir ulang kembali. What next? Apa yang saudara akan putuskan di waktu-waktu ke depan Bapak Saudara. Nah, di dalam tahun integritas ini saya percaya bahwa integritas bisa muncul akibat sebuah kedewasaan yang terjadi dalam saudara dan saya. Integritas tidak pernah bisa muncul tiba-tiba turun dari langit, tiba-tiba saudara akan menjadi sebuah pribadi yang utuh. Bahkan yakin, bahkan menjadi sesuatu pribadi yang sempurna ya dengan tiba-tiba. Tapi integritas bisa muncul karena memang sebuah kedewasaan yang terbangun akibat perjumpaan pribadi antara saudara dengan Tuhan. Kedewasaan muncul akibat Bapak Ibu Saudara dan saya betul-betul meresponi segala realita yang terjadi dengan sebuah sikap yang berbeda. Ya, dengan sikap yang berbeda daripada zamannya pada waktu kita anak-anak dulu. Nah, Alkitab dalam firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ya 1 Korintus pasal ke-13 dalam ayat yang ke-11. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 13 dalam ayat yang ke-11. Nah, Paulus berkata dengan jelas, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Dan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada 3 barometer yang ternyata Paulus ajarkan, Bapak Ibu Saudara, ketika dia bilang ternyata pada waktu masa kecil sampai dengan menuju sampai akhirnya mencapai sebuah kedewasaan yang disebutnya dengan bahasa aslinya adalah telios, sempurna. Paulus memberikan 3 barometer ternyata dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada kata-kata, perkataan yang seperti kanak-kanak. Satu kata-kata yang mungkin ceplas-ceplos,
Satu perkataan yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan karena namanya juga anak-anak. Asal dia suka dia ngomong, asal dia marah dia langsung ngomong tanpa berpikir panjang. Lalu yang kedua dikatakan merasa, satu perasaan yang sensitif zaman anak kecil. Ya zaman kita dulu Bapak Saudara kita ingat, begitu sensinya kita, ya pada waktu kita mungkin ditegur sama orang tua, kita dimarahi sama orang tua, kita langsung ngambek, nggak mau makan ceritanya, tapi lapar juga. Ya, ngurung diri di kamar, tapi akhirnya keluar juga karena udah nggak tahan lapar. Begitu sensinya sebuah perasaan daripada anak-anak kecil. Dan yang ketiga, Paulus bilang, dikatakan begini, sebuah pikiran, sebuah cara pandang, sebuah pola berpikir seperti kanak-kanak yang mungkin zaman dulu pada waktu kita kecil, egonya tinggi, luar biasa. Pokoknya yang penting saya aman. Saya nggak berpikir bagaimana perasaan orang lain, saya nggak berpikir bagaimana perasaan orang tua saya, pokoknya yang penting saya senang. Tapi justru Paulus bilang pada waktu dia mencapai sebuah kedewasaan di dalam Tuhan, Bapak Saudara, Paulus bilang dia meninggalkan segala sifat, segala perkataan, segala pola pikir, segala perasaan dari kanak-kanak. Itu sebabnya makanya kenapa Bapak Saudara Paulus mengatakan bahwa ternyata manusia yang lama perlu diganti dengan manusia yang baru. Sebuah manusia rohani yang berani meninggalkan segala sifat, segala pola, segala sesuatu yang kanak-kanak di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Bapak Saudara bahwa ternyata memang kita mengerti betul kedewasaan tidak pernah bisa muncul dalam sesaat. Kedewasaan tidak muncul karena umur yang banyak. Kedewasaan tidak muncul karena ada banyak rambut putih yang keluar di kepala setiap kita masing-masing. Tapi kedewasaan muncul karena pengalaman pribadi antara saudara dengan Tuhan yang ternyata mengubah banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Ya, nah oleh karena itu Bapak Saudara ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama Bapak Saudara, bagaimana caranya supaya pada saat saudara mengalami sebuah realita yang rasanya tidak mudah dan saudara mengerti kita harus mempertahankan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita yakini dengan apa yang kita munculkan dalam hidup sehari-hari itu sama, ternyata membutuhkan sebuah kedewasaan dalam hidup. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Ya sekalipun saya mengerti betul rasanya susah Pak. Ya ekonomi susah. Ya situasinya persaingan tambah parah. Ya kita pun juga menghadapi satu situasi pandemi COVID yang nggak tahu kapan ujungnya. Sekalipun vaksin sudah mulai dibagikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus harus membuat satu sikap yang namanya rilis. Rilis bicara soal masalah meninggalkan. Rilis artinya kita mulai melepaskan. Rilis artinya kita mulai melupakan segala hal yang ada di belakang kita, segala sifat-sifat yang salah, segala pola bahkan kebiasaan hidup yang salah di mata Tuhan. Artinya bukan cuma sekedar melepaskan, bukan cuma sekedar meninggalkan, tapi mengenakan sesuatu yang baru dalam saudara dan saya. Yang bisa muncul hanya karena hubungan pribadi Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Paulus pernah menyinggung dalam 1 Korintus pasal ketiga. Kalau tadi 1 Korintus pasal 13, tapi ini 10 pasal sebelumnya dalam 1 Korintus pasal 3. Ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, Paulus pernah menyinggung sebuah situasi yang dia pun alami tentang jemaat yang dia gembalakan. Suatu waktu Bapak Saudara, Paulus bilang, dulu pada waktu pertama kali saya datang sama kalian, saya nggak bisa berbicara dengan kamu dengan hal-hal yang rohani. Ya, saya hanya berbicara kepada kamu sebagai manusia yang masih duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, dan lalu dia mulai bilang, dan sekarang ketika saya datang kembali, saya pikir ketika saya baca ayat ini Bapak Saudara, Paulus bilang sekarang kamu udah dewasa, kamu berubah luar biasa, kamu menyatakan integritas kamu sebagai anak-anak Tuhan secara luar biasa. Ternyata salah prediksi saya Bapak Saudara. Ternyata Paulus menemukan dalam ayat yang kedua atau ayat yang ketiga dengan jelas dia katakan Bapak Saudara bahwa ternyata dan sekarang kamu masih sama. Dengan kata lain tidak bertumbuh dewasa,
Dengan kata lain, tidak meninggalkan segala sifat-sifat yang salah dalam kehidupan mereka masing-masing. Makanya Bapak Saudara, dewasa ini nggak berbicara sesuatu yang instan. Banyak orang sampai hari ini pingin dewasa. Ya, banyak orang sampai hari ini pingin ya ngalamin sebuah proses integritas yang serba instan. Karena dunia zaman ini serba cepat, Bapak Saudara, seperti yang tadi saya beritakan di awal. Tapi tidak bisa, Bapak Saudara. Dewasa muncul karena sebuah proses. Itu sebabnya makanya Bapak Saudara, orang dewasa sama anak-anak dibedakan dari masalah yang terjadi. Masalahnya beda. Gak mungkin anak-anak sanggup menanggung masalah daripada orang-orang dewasa. Gak mungkin anak-anak bisa menanggung segala pergumulan yang orang tuanya hadapi. Yang kedua, makanannya saja sudah berbeda. Ya, anak kecil dikasih makan, mungkin bayi dikasih bubur saring. Ya, dikasih makanan yang lembut-lembut. Tapi orang dewasa makan apapun, level pedas berapapun, ya istilahnya mungkin seberat apapun, orang dewasa pasti bisa makan. Makanya Bapak Saudara ingat baik, segala pergumulan bisa terjadi bagi Bapak Saudara, ingat, itu adalah wujud daripada orang-orang yang sudah dewasa. Ya, banyak orang sampai hari ini berbilang bahwa saya udah dewasa Pak, saya udah pengalaman, jam terbang saya tinggi, seolah-olah kita punya sebuah kemampuan untuk hidup dewasa. Tapi ingat sekali lagi Bapak Saudara, dewasa ditentukan pada waktu saudara mengalami, berjumpa dengan sebuah realita kehidupan. Apa yang menjadi respon saudara? Apa yang akan saudara putuskan ketika saudara menghadapi realita dalam hidup saudara? Makanya yang ketiga, yang terakhir dikatakan begini, sikapnya berbeda. Orang yang dewasa, orang yang berani meninggalkan sifat kanak-kanak, masuk ke dalam fase yang disebut dewasa. Dengar baik Bapak Saudara, ingat, ternyata dikatakan dengan jelas, sikapnya, responnya, reaksinya pasti berbeda. Ini yang Paulus katakan, ayo saya mau meninggalkan segala sifat kanak-kanak saya. Saya mau ambil sebuah sikap hidup sebagai orang yang dewasa. Bijaksana dalam perkataan, bijaksana dalam merasa dalam hati, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sensitif. Ya, dan juga dia bijaksana dalam dia berpikir menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua Bapak Saudara, setelah saudara rilis melepaskan segala sesuatu, meninggalkan apa yang salah dalam diri saudara. Yang kedua dikatakan dengan jelas, kita masuk dalam fase yang disebutnya recharge. Saudara mengalami sebuah asupan, segala hal-hal yang bermanfaat dalam diri saudara. Itu sebabnya kita yang dulu badannya kecil, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah berotot, tambah lama tambah subur. Ya, bahkan tidak sedikit yang mungkin istilahnya kelebihan berat badan. Kenapa? Karena banyak asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dalam hal rohani pun sama Bapak Saudara. Banyak orang meninggalkan segala sifat yang salah, bagus Bapak Saudara. Tapi kita perlu ingat baik bahwa ternyata bukan karena kuat dan gagah Bapak Ibu Saudara, bukan karena kemampuan setiap kita bisa menghandle segala realita situasi dalam hidupan. Tapi saya ingatkan sekali lagi Bapak Saudara, saudara bisa karena pada waktu saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara dimampukan karena saudara betul-betul berharap, percaya dengan apa yang Alkitab tuliskan lewat firman Tuhan. Ya, kan itu Bapak Saudara, mari renungkan kembali. Sampai hari ini asupan apakah yang masuk ke dalam diri saudara dan saya? Ya, apakah saudara sampai hari ini masih melakukan penyembahan sama Tuhan Yesus? Apakah sampai dengan hari ini saudara masih setia membaca firman Tuhan setiap hari? Ya, apakah sampai hari ini saudara punya sebuah kerinduan, Tuhan, ubahkan hidup saya. Tuhan, baharui hati saya. Tuhan, tolong saya. Tuhan, mampukan saya untuk saya boleh percaya lebih lagi sama Tuhan Yesus. Atau kita mulai menjadi orang yang skeptis. Ya, mulai istilahnya merasakan sesuatu, udah deh, nggak ada sesuatu yang berubah dengan hidup. Ya, ekonomi saya begini terus, kesehatan saya begini terus, udah deh, nggak ada sesuatu yang berubah. Nggak usah doa-doa lagi deh, nggak usah rohani-rohani lagi. Untuk dewasa diperlukan sebuah asupan yang bergizi. Apakah sampai hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah asupan rohani
yang berkualitas masuk dalam diri saudara. Ya, Bapak Saudara dengar baik, kalau bukan hal rohani yang masuk dalam saudara, pastikan kita menyadarinya bahwa ternyata hal duniawilah yang akan berkuasa dalam diri saudara. Ya, segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang bersifat daging hanya bisa dikalahkan oleh hal-hal yang rohani saja. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara, setelah saudara meninggalkan, rilis, melepaskan segala hal yang salah, dan saudara mulai terima asupan yang baik, saudara mulai terima asupan rohani yang bergizi dalam saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kita kan harus masuk dalam satu fase yang disebutnya repeated adjustment. Saudara harus mengalami satu adjustment, penyesuaian yang terus berulang-ulang dalam hidup saudara dan saya. Alkitab dalam 1 Timotius pasal pertama dalam ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal pertama dalam ayat yang ke-12 mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, Paulus memberikan pesan kepada Timotius, ingat baik, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang menguatkan saya. Saudara, ke depan ada banyak realita, ada banyak hal-hal yang nyata yang saudara dan saya akan kita hadapi. Kita akan terus diuji untuk tambah lama, tambah dewasa. Tapi untuk kita bisa menjalani segala sesuatunya, ingat baik, kita harus belajar untuk terus bersyukur sama Tuhan. Inilah yang disebut repeated adjustment. Sebuah penyesuaian terus setiap waktu dalam saudara dan saya. Saudara, kalau mobil pernya rusak, Bapak Saudara, melewati jalan yang mungkin jelek, jalan berbatu, maka mobil tadi akan cepat rusak. Maka segala komponen yang ada di dalamnya akan cepat aus, Bapak Saudara. Demikian juga dengan saudara dan saya. Sepanjang tidak ada shock breaker, per yang bisa membuat mobil tadi istilahnya bisa berjalan dengan baik, menyesuaikan dengan jalan-jalan yang ada. Seperti saudara bersyukur sama Tuhan tatkala saudara mungkin menghadapi banyak pergumulan, tatkala saudara mungkin menghadapi banyak perjalanan yang mungkin menyesakan, tatkala mungkin Bapak Ibu Saudara menghadapi berjumpa dengan masalah-masalah dalam hidup saudara. Bersyukur adalah sebuah keputusan yang paling bijak yang saudara bisa ambil. Bersyukur adalah sebuah keputusan yang paling benar yang saudara bisa ambil. Karena pada waktu kita bersyukur, artinya kita sedang sepakat dengan surga. Pada waktu kita sedang bersyukur sama Tuhan Yesus, kita setuju dengan apa yang menjadi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam saudara. Karena itu mari saat ini Bapak Saudara, apapun situasi saudara, pay attention. Berikan perhatian khusus untuk rohani saudara terus dibawa. Untuk hidup saudara dibawa semakin lama, semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bukankah ini yang Tuhan minta dalam diri setiap kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, yaitu sebuah pertumbuhan di mana saudara pada waktunya akan menghasilkan buah yang lebat, sehingga orang dapat menikmati sebuah kehidupan yang baik, sehingga orang bisa menikmati sebuah integritas dalam diri orang Kristen, karena apa yang dia yakini, apa yang dia percayai sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan sehari-harinya. Saya mengerti situasi tambah lama tambah sulit, tapi pada waktu kita berjalan, berharap, percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan mampukan Bapak Ibu Saudara melewati segala sesuatunya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan bagi semua yang menonton, mendengar dimanapun setiap jemaat-Mu berada. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, supaya sungguh-sungguh apa yang boleh kami dengar, mewahyukan, memberikan pewahyuan bagi diri setiap kami, supaya kami terus boleh mengubah hidup kami boleh meninggalkan segala hal yang salah, kami boleh meninggalkan segala sifat, perilaku, perasaan yang tidak berkenan di depan Tuhan, untuk kami bertumbuh, naik ke dalam level yang lebih tinggi. Terima kasih, berkat-Mu turun bagi setiap umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita menabur. Kita akan berikan persembahan saudara. Saudara bisa lihat di layar ada nomor rekening yang saudara bisa transfer untuk persembahan. Atau saudara bisa scan QR Code yang ada juga di layar saudara. Amin saudara, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan saudara, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini saudara. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari sambil bertepuk tangan saudaraku. Ya, boleh colek atau lihat kanan kirimu, bilang Tuhan memberkatimu. Haleluya. Mari bersama-sama saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bersama katakan, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, amin. bagaikan Ya. Raja Wali. Mari bersama-sama saudaraku. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Katakan saudaraku. Di bawah kepak sayap-Mu, Amin. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Amin. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, amin, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Allah akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa dan penghiburannya, memberkati menyertai kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.